Dhuyufanal kiram, untuk menyempurnakan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan dengan seksama untaian kalam hikmah dan mau'izatil hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair dari Sarang Rembang. Dumateng panjenenganipun wekdal sareng panggenan dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla lana bal hathana wa raghhabana fi zawaji wan nikah wa hadzarana wa rahabana minaz zina was sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad qudwati ahli salati wal salahi wal falah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para sepuh bini sepuh, para kiai, para habaib, semua hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus Al-Habib Anis Asgaf wa ashab hadal ma'had, para kiai, imuhid dan yang lain-lain, para pengiring dari Madura, keluarga dan semua undangan yang saya muliakan. Sebenarnya yang berhak untuk memberi mau'izah adalah orang yang sudah bisa melaksanakan apa yang diketahui, apa ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara yang keluar dari hati itu bisa masuk ke hati, dan tidak mungkin bisa keluar dari hati kecuali kalau memang sudah menjalankan apa yang akan diucapkan. Para hadirin semuanya yang saya hormati, mestinya di sini ada Al-Habib An-Nasib Al-Hasib, Al-Habib Anis, muridnya Habib Umar. Mestinya beliau yang lebih pas untuk memberi mau'izah. Tapi saya akan sedikit bercerita saja, bukan sebuah mau'izah, tapi hanya bercerita apa yang saya alami mulai dari saya sekolah, mulai dari ibtida, kemudian sanawi, kemudian aliyah, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Makkah Al-Mukarramah. Mulai kecil saya itu suka membaca buku-buku atau pengetahuan-pengetahuan orang sekarang. Karena bagaimanapun juga kita semuanya hidup dalam keadaan kemajuan, semuanya kayak dari orang barat. Entah itu dari Amerika, entah itu dari Eropa, atau mungkin dari Jepang yang pada saat-saat saya masih kecil itu sangat-sangat maju semuanya. Kita tertinggal dalam segala hal, dalam hal keduniaan. Maka kita semuanya, saya terkhusus saya, melek sudah kagum dengan mereka. Bahkan apapun yang mereka sukai, ikut saya sukai. Bola yang Indonesia kalah terus
itu lebih disukai dari badminton yang kita menangan. Kita selalu menang. Karena apa? Karena bola adalah yang mempopulerkan adalah orang-orang dari orang Barat atau orang Amerika, Brazil dan Eropa. Baru-baru saja Afrika maju itu. Makanya ilmu pengetahuan yang saya baca itu juga ilmu pengetahuan mereka. Saya lebih cepat membaca tulisan Indonesia dibanding dengan tulisan Arab. Lancarnya maksudnya, kalau sedikit-sedikit kita baca Al-Quran, kita ini, tapi kan nggak lancar-lancar. Kalau bahasa Indonesia langsung lancar, cepat. Waktu kecil saya membaca bahwa salah satu yang saya baca adalah bumi itu mengitari matahari, sedangkan matahari itu tidak berjalan, hanya sekedar berputar pada porosnya. Mulai dari kecil saya yakini itu, karena ini adalah kayak semua literatur yang saya baca, semua buku baik yang ada di koran maupun yang buku-buku pengetahuan pada saat itu semuanya mengatakan bahwa matahari itu tidak berjalan. Beriring dengan berjalannya waktu, saya bisa memahami Al-Quran sedikit-sedikit. Ada Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari ini berjalan li mustaqarrin laha. Lam itu kebanyakan maknanya makna ilah, menuju. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berjalan atau berlari menuju ke tempat netapnya, mustaqarrin laha. Ilmu yang sudah saya yakini bertahun-tahun berhadapan dengan Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kemudian saya mengetahui, kemudian setelah itu mengetahui bahwa lam itu juga kadang-kadang bimakna fa dan bimakna fi. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Sesungguhnya engkau mengumpulkan orang-orang, ya Allah, sesungguhnya engkau mengumpulkan orang-orang liyaumin la raiba fihi, di hari yang tidak ada keraguan di situ. Para ulama kok ini bimakna fi. Maka saya sebagai ini yang dikatakan oleh sebagian ulama pada itu karena memang terpengaruh sangat pengaruhnya, besarnya pengaruhnya orang Barat, sehingga kemudian Al-Quran yang zahirnya maknanya li mustaqarrin adalah menuju ke mustaqarrin laha dimaknani fi mustaqarrin laha. Kemudian ketika saya nyampe kelas 2 aliyah, di awal-awal kelas aliyah ini dibacakan termasuk pelajaran yang muqarrar yang ditetapkan di dalam nabab 2 aliyah Sahih Muslim. Di awal-awal Sahih Muslim, saya bacakan aja kitabnya biar itu ada hadis yang pada waktu awal saya mendengar, saya kaget. Ternyata di situ hadis di situ dikatakan bahwa matahari itu berjalan. Tidak hanya sekedar diputari oleh bumi. Hadisnya yaitu apa? An-Nabi Dzar, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yauman, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams. Kalian tahu kemana matahari ini sedang pergi kemana? Benar-benar tadhhab. Kalian tahu kemana matahari ini
pergi. Teman sahabat ya, jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangankan yang itu, yang lebih kecil yang ada di depannya aja nggak kelihatan, kadang-kadang nggak tahu, apalagi matahari yang jauh di atas angkasa sana. Qala inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha. Rasulullah niki ngendika, sesungguhnya ini matahari ini tajri, berjalan dengan cepat atau lari, jaro yajri maknanya lari, ila mustaqarriya, hatta tantahiya ila mustaqarriya, sampai kemudian nyampe kepada tempat menetapnya. Pada saat itu bagaimana saya berkecamuk di hati, ilmu yang sudah saya pahami dari ibtidak sampai kemudian sanawi, ada Quran masih ditakwili, kemudian dua aliyah kemudian berhadapan dengan hadis yang jelas-jelas tidak li mustaqarriya tapi ila mustaqarriya, menuju ke tempat menetapnya. Kemudian diteruskan hadis itu panjang, kemudian Asyams di situ, sujud di situ, kemudian minta izin kepada Allah, diberi izin, kemudian keluarlah matahari dari timur. Nanti satu saat nanti minta izin kepada Allah, tidak diberi izin. Kalau di dalam hadis yang satunya disuruh keluar dari barat. Hari itu keimanan tidak lebih bermanfaat kecuali yang iman sebelumnya. Berkecamuk di hati, tapi alhamdulillah saya dididik di pesantren. Saya dididik di pesantren mulai dari kecil, mondok di Abah sendiri. Gak pernah mondok ke mana-mana, saya itu mondoknya di Abah, dan kemudian di Pujon ada di Malang sekitar hanya 8 bulan, kemudian ke Mekah. Tapi alhamdulillah sudah didik oleh guru-guru saya, kalau ada pertentangan antara syariat dengan penemuan orang sekarang, maka syariat harus dimenangkan. Pada saat itu karena mungkin bahasa Arab saya mungkin belum matang, saya masih gini, ini kalau hadis ini sesuai dengan pemahaman saya pasti lebih benar ini, pasti benar ini, yang saya baca-baca dahulu itu pasti salah. Kemungkinan lain, tapi itu kecil, bahwa saya tidak memahami hadis ini. Alhamdulillah saya dididik. Sampai masalah siwakan, kalau orang sekarang sikat gigi kan begini, kalau di dalam kitab tidak begini kan, ardan apa tulan? Begini. Hah? Ya ada. Kalau tulan bisa begini kan. Tapi kalau orang sekarang, kalau ini begini. Kalau dulu ya waktu saya baca-baca, kalau sekarang wallahu alam mungkin ilmu berubah. Jadi kalau ada syariat di pertengahan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan sekarang, ilmu sekarang, maka saya akan memenangkan syariat. Lebih khusus adalah apa yang benar-benar dingendikakno, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yang difirmankan oleh Al-Quran, maupun apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Kalau dengan yang lain mungkin masih dipikir, walaupun tetap kalau belum terbukti akan saya menangkan syariat, karena syariat itu ada yang sudah pasti, yaitu dari Al-Quran yang memang yang tidak mungkin ditakwili macam-macam, atau dari sunnah Rasulullah, atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Maka ini sudah 90% kalau sanad sahih, kalau mutawatir sampai 100%. Tetap saya akan menangkan ini selama belum terbukti. Kalau dalam masalah kitab-kitab fikih, selama belum terbukti benar bahwa ini yang salah,
Ini yang pendapat kan sebenarnya di fikih itu ada perbedaan pendapat. Selama belum terbukti maka aku akan megangi yang dari napa syariat. Alhamdulillah dididik mulai dari kecil sampai besar. Ketika menemukan hal-hal yang seperti ini, saya tidak ragu sama sekali bahwa syariat adalah yang benar. Waktu saya di Mekah, sudah bertahun-tahun di sana, mungkin ada 6 tahun atau 7 tahun di sana waktu itu, sama almarhum guru kami Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki disuruh guru SD, guru ibtidak di sana mengajari kami tentang ilmu geografi. Saya mikir, ya Allah, saya ini sudah belajar masalah geografi, insya Allah kita sudah baca lah masalah apa namanya ini, bumi bagaimana terjadi zalazil, terjadi gempa bumi karena retakan apa namanya lempengan bumi yang seperti ini sudah saya baca lah. Lebih baik saya di hati saya lebih baik belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir yang masih banyak belum saya baca. Diajari itu, dipanggil, dibaca mulai kalau nggak salah ada mad dan jazar, bagaimana apa namanya itu selaut itu kadang pasang dan kadang surut, kemudian ya tadi yang saya ceritakan zalazil dan seterusnya sampai kepada pelajaran tentang najm sama kawakib dan komarnya, atau disebut apa, bintang dengan planet dan bulannya, sampai pelajaran ke situ. Dikatakan bahwa bulan itu mengitari bulannya planet-planet. Kadang ada bulan satu kayak di bumi, ada yang bulannya lebih daripada satu. Itu mengitari planetnya, yang disebut oleh dalam bahasa sekarang disebut kawakib. Kalau bulan itu disebut komar. Sehingga saya sedikit tahu istilah-istilahnya orang sekarang, yang kemudian planet dengan komarnya niki mengitari apa namanya najm, atau yang disebut dengan kalau bumi ikut matahari. Tapi di situ dilanjutkan bahwa sebenarnya matahari itu juga berjalan. Waduh, ternyata ini. Karena inilah saya disuruh mempelajari apa, ilmu geografi lagi. Menunjukkan matahari itu ternyata apa, berjalan. Benar, matahari itu dikitari bumi, tapi sebenarnya matahari juga berjalan. Ini yang dikatakan difirmankan oleh Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi syams tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha. Saya semakin yakin bahwa apa yang dibawa oleh Islam, syariat yang ada, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kebenaran yang mutlak yang harus kita pelajari. Sebelum para ulama sebelum ulama pada wafat, harus kita ambil dari mereka. Kita tahu, dan setahun ini apa banyak ulama yang wafat. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Saya dengar juga di luar negeri seperti itu banyak yang wafat. Dan ini semangat. Saya kepengen kita semuanya yang sudah punya anak disemangatkan untuk mempelajari apa, syariat Islam sebelum para ulama wafat, karena nanti akhir zaman itu habis karena orang sudah rusak semuanya. Ulamanya habis, yang sepuh wafat, yang muda-muda belum belajar dari mereka sehingga habis. Kemudian mereka dimintai fatwa, fa'aftau fadallu wa adallu.
kemudian mereka tersesat dan menyesatkan. Ini yang repot kan? Ini yang kerusakan yang hakiki. Saya juga masih ingat waktu kecil, ini dulu itu perdebatan masih, apakah sekolah perempuan dan laki-laki itu dicampur apa tidak dicampur. Ketika saya mulai tahu itu mereka yang mengatakan dicampur, tetap dicampur. Soalnya apa? Zaman dahulu itu kalau sekolah kok campur laki-laki dan perempuan, mereka kan masih malu untuk pacaran dan seterusnya, masih malu. Yang muncul apa? Adalah efek positif, yaitu apa? Yang perempuan malu kalau tidak bisa, yang laki-laki juga kepingin diperhatikan orang dengan menjadi juara kelas. Akhirnya muncullah bintang-bintang nopo kelas karena ada percampuran laki-laki dan perempuan. Sedangkan efeknya belum ada karena mereka masih malu untuk seperti sekarang ini. Tapi kenyataan apa sekarang? Sudah hilang kayak gitu, yang masih adalah nopo madarah atau perzinaan yang banyak terjadi di kalangan pelajar. Padahal kita tahu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa, termasuk sampai jamaah. Kita tahu jamaah ya, filsafat atau kita petik dari pemahaman dari jamaah, bagaimana laki-laki itu paling baik adalah soft yang paling depan, sedangkan perempuan soft yang paling belakang. Itu menunjukkan apa? Berarti semakin jauh laki-laki dan perempuan semakin baik. Tidak hanya itu, Rasulullah kalau selesai sholat itu beliau tidak berdiri kecuali setelah perempuan keluar semuanya. Perempuan Kanjeng Nabi setelah itu baru keluar, diikuti oleh para sahabat-sahabat yang laki-laki. Makanya kebenaran pasti bersama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sampai jilbab wae napa dinampakan ya, diragukan ini dari Islam apa enggak, repot itu. Karena gini, saya menyemangati diri saya sendiri, panjenengan sedaya terutama santri-santri untuk pelajari agama kita dengan baik. Apa yang dibawa oleh salafus saleh ini adalah ilmu yang sangat baik, yang sangat harus kita pertahankan, harus kita pelajari, kita fahami, dan kita terapkan, kita tatbikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini saja yang saya bisa saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, pertama pada Habib Anis, ampunten Habib, dan semoga kita doakan, semoga kedua mempelai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yu'ti kullan minhuma khaira sahibihi wa yu'idhu kulla wahidin minhuma min syarri sahibihi wa yajma'uhuma fi khair wa yurzuqhuma dzurriyyatan thayyibah salihah mubarakah wa yakfihima bihalalihi an haramih wa bita'atihi an ma'siyatih wa yughnihima bifadlihi amman siwah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya mauidhah dari beliau Kiai Haji Abdul Rauf, maka berakhir pula rangkaian acara pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sebelum kita tutup dengan doa ikhtitamul majlis, dari kami apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in lima yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama mari kita tutup majlis kita di pagi menjelang siang ini dengan doa ikhtitamul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik.